Petrus Effendi Malau dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Seribu Dolok dan Ibu Saragi Sejabat. Kami dikaruniai Tuhan 4 orang putra dan sekarang sudah 2 orang menantu atau baru main. Dengan segala senang hati, setelah berdiskusi begitu lama, saya memilih satu perikop dari 3 pilihan untuk didiskusikan, untuk dibicarakan dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan memulai ulasan surat Rasul Paulus kepada Titus, di mana Paulus ingin agar Titus dapat mengajar baik orang tua, orang muda, maupun para hamba dengan penuh keteladanan. Sebab hanya dengan contoh yang benar, hanya dengan cara hidup yang baik, maka umat akan mendengarkan para penatua-penatua agama. Paulus ingin agar Titus mengajarkan kepada kaum bapa untuk hidup sederhana, hidup penuh keteladanan, tidak berbuat celah, sehingga dengan demikian anak-anaknya, baik putra maupun putri, akan dengan mudah dibimbing dan diarahkan untuk satu tujuan hidup tertentu. Demikian juga para ibu, hendaknya mereka hidup saleh, hidup penuh ketekunan, tidak suka bergunjing dan memfitnah. Yang pasti, mereka melakukan setiap pekerjaan ibu dengan rajin dan tekun di rumah, sehingga anak-anaknya, putra-putrinya juga akan senantiasa dengan mudah diarahkan untuk suatu rencana dan tujuan hidup di kemudian hari. Kalau itu tadi tugas para orang tua, baik ibu maupun bapak, kepada orang-orang muda, Titus juga ingin menekankan bahwa para pemuda dan pemudi juga harus mampu untuk menguasai diri dalam segala hal, menjadi teladan di tengah masyarakat, sesama kaum muda khususnya. Kita menyaksikan dengan jelas pada masa ini begitu banyak anak muda, baik putra maupun putri, yang telah terjerumus ke dalam hal-hal yang sangat-sangat jelek, yang sangat negatif. Sebutlah sebagai contoh bagaimana mereka banyak terjerumus ke dalam dunia narkoba, ganja, dan kejahatan-kejahatan lain yang niscaya dengan peristiwa ini nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan tidak akan mereka pedulikan lagi. Maka saya menghimbau kepada anak-anak kami yang muda, khususnya orang muda Katolik, supaya berdoa, memohon bantuan Tuhan agar tidak terjerumus
ke dalam kehidupan seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Yang berikutnya, Titus juga diminta untuk mengajari para hamba, para pekerja, supaya senantiasa taat kepada tuannya dalam segala hal. Mereka harus jujur, mereka harus rajin, mereka harus disiplin, agar dengan demikian dunia kerja yang dipercayakan kepada mereka akan berlangsung dengan baik, yang diharapkan di kemudian hari prestasi kerja mereka akan membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tuhan sungguh-sungguh telah mendidik kita semua supaya meninggalkan segala kefasikan, kejahatan, dan seluruh keinginan jasmani yang bersifat duniawi. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan sudah rela mati di kayu salib, mengorbankan anaknya Yesus Kristus hanya untuk menebus kita, hanya untuk membasuh dosa kita yang telah terlanjur meninggalkan segala kebaikan yang diinginkan oleh Allah Bapa. Kita suka kehidupan yang menggoda dengan segala kenikmatan dunia. Kita terkadang juga berbohong demi kepentingan bisnis kita. Kita bahkan menginginkan istri dan suami orang lain karena kenikmatan sesama. Nah, inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh disarankan oleh Rasul Paulus kepada Titus agar disampaikan dengan benar, dengan kesalehan, dengan keteladanan oleh Titus kepada jemaatnya. Nah, kaitan daripada pembahasan kita ini dengan tema yang telah dipilih dari poin 3 tersebut di atas tadi. Peran orang tua dalam panggilan anak menurut kitab suci. Bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan hati yang terbuka, kita dari keluarga Katolik khususnya mau dengan terbuka, dengan segala senang hati, merelakan putra dan putri kita di dalam aksi panggilan ini untuk dapat hidup membiara, baik sebagai biarawan maupun sebagai biarawati. Apakah mungkin orang tua yang tidak hidup beragama, yang tidak taat dalam norma-norma kemasyarakatan, mampu dan mau mendorong anak-anaknya untuk masuk seminari misalnya? Tentu jawabnya tidak. Tapi sebaliknya, dengan ajaran yang disampaikan oleh Titus tadi, bahwa setiap ibu dan bapak yang telah memulai hidup baik dari rumah itu akan mampu mengajak dan mengantar anak-anaknya, termasuk untuk hidup selibat, hidup membiara, karena mereka tidak mengajak dan mengajak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Sebab banyak juga orang yang memberikan anak-anaknya
untuk hidup membiara, baik sebagai biarawan maupun biarawati, tetapi memilih anak-anak yang kurang berkualitas, yang kurang mampu, mungkin juga kurang ganteng dan kurang cantik. Mereka jadikan biara itu sebagai pembuangan, menjadi tempat pelemparan, karena mereka ragu bahwa putra dan putrinya tidak sanggup bersaing dalam hidup di era bisnis yang serba canggih zaman sekarang. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui ialah bahwa kita sendiri menginginkan sesuatu yang terbaik dari orang lain, menginginkan sesuatu yang sangat baik dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu memberi yang baik kepada Tuhan. Berikanlah anakmu, berikanlah putrimu. Mari kita berikan putra-putri kita untuk meneruskan hidup membiara, melanjutkan tugas-tugas para pastor dan suster yang kini sudah uzur usianya. Semoga dengan memberi yang terbaik, maka aksi panggilan ini akan juga berlangsung dengan baik. Dan setiap orang yang terpanggil akan terpilih. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membuat tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oras. Oh.